Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang, yaitu Atika Hanifah Huzairi sebagai editor. Kemudian dengan saya sendiri, Ram Hamdani dan Rahim juga Yulinda yang akan membawa materi kita pada video kali ini. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Utsmaniyah. Selanjutnya akan diawali dengan sejarah lahirnya Daulah Utsmaniyah yang akan dibahas oleh rekan saya Yulinda. Daulah Utsmani berasal dari suku di Turki Barat, yaitu suku Kayi. Pada waktu itu, Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kayi tersebut. Karena merasa terancam, pemimpin suku Kayi yaitu Sulaiman Syah meminta perlindungan dari penguasa Transkonia bernama Jalaluddin Mengurbiti bin Khawarizmi. Namun pada akhirnya Transkonia berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Kemudian Sulaiman Syah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan Azerbaijan. Namun dalam usaha memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai Eufrat yang pada saat itu datang banjir sehingga Sulaiman Syah terbawa arus dan meninggal dunia. Sulaiman Syah meninggalkan 4 orang putranya, yaitu Sadkurtakin, Tokhdai, Ertugrul, dan Dandan. Karena kecelakaan tersebut, keluarga Sulaiman Syah terbagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok kembali ke daerah asal dan satu kelompok lainnya melanjutkan ekspedisi ke wilayah Asia Kecil bersama Ertugrul dan Dandan. Dalam perjalanannya, Ertugrul putra ketiga dari Sulaiman Syah diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia ketika terjadi pertempuran antara pasukan Sultan Alauddin I dengan Kekaisaran Bizantium. Sultan Ertugrul membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas kemenangan yang mereka raih, Alauddin I memberikan hadiah kepada Ertugrul dan pasukannya sebagai tanda terima kasih, berupa wilayah pegunungan Ermina dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sukaria. Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan daerah pesisir Laut Hitam ke Bursa hingga Eskisher. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Mukadomah Sultan, sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya sendiri, Sultan Oki. Pada tahun 1288 Masehi, Ertugrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I, diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberinya gelar Bey, dan Utsman juga diberikan daerah yang lebih luas serta dapat memakai mata uangnya sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Kemudian, pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Saljukruk. Tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan dirinya sebagai Padishah Al-Utsmaniyah atau Raja Keluarga Utsman. Dia juga mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Dengan demikian,
berdirilah kerajaan Utsmani dan ibu kota kerajaan Utsmani pertama di Quraisy atau Iskisiyar. Strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Utsmaniyah. Kebangkitan Daulah Utsmaniyah tidak luput dari melemahnya Daulah Abbasiyah. Lahirlah pemimpin-pemimpin hebat menjadi Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya. Berikut Sultan-Sultan Daulah Utsmaniyah. Yang pertama diduduki oleh Sultan Utsman I pada tahun 1299 sampai 1326 Masehi. Beliau pendiri Daulah Utsmaniyah, juga sultan yang bergelar Padishah Al-Utsmani. Beliau seorang yang pemberani, mukhlis, dan bijaksana. Beliau juga sempat menyerang Bizantium dan menaklukkan Bursa, kemudian dijadikan sebagai ibu kota. Setelah Sultan Utsman I wafat, digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Orkhan pada tahun 1326 sampai 1360 Masehi. Pada masa kekuasaannya, beliau melakukan perluasan ke Nisea, Nikomedia, dan Skutaria. Beliau juga mendirikan angkatan militer terkuat dengan nama pasukan Janasari, dengan bendera merah gambar bulan sabit dan pedang Zulfikar. Beliau juga membangun masjid dan akademi-akademi pengetahuan. Kemudian, setelah wafatnya Sultan Orkhan, digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Murad I pada tahun 1360 sampai 1388 Masehi. Beliau menaklukkan Eropa, tepatnya di Adrianopel, kemudian menaklukkan Macedonia, Sophia, dan seluruh utara Yunani. Beliau juga berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Kemudian, setelah wafatnya Sultan Murad I, digantikan oleh anaknya yaitu Sultan Bayazid I pada tahun 1389 sampai 1403 Masehi. Beliau melakukan perluasan ke negara-negara Kristen Anatolia dan ekspansi ke Konstantinopel. Tetapi pada saat itu Timur Leng menyerang. Kemudian mereka bertempur di Ankara. Naasnya, Sultan Bayazid I ditawan oleh pasukan Timur Leng dan wafat pada tahun 1403. Karena kejadian yang tak disangka-sangka itu, Sultan Bayazid I meninggalkan kekuasaannya tanpa memberi wasiat tentang siapa penggantinya, dan terjadilah perebutan kekuasaan antara putra Sultan Bayazid I. Kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Setelah perebutan kekuasaan tersebut, Daulah Utsmani bangkit kembali dengan diperaksarai oleh Muhammad I, putra bungsu dari Sultan Bayazid I. Berkat kecerdikan yang ia miliki, Muhammad I berhasil meredam perselisihan antara saudara-saudaranya. Nah, bisa dikatakan juga bahwa Muhammad I adalah pendiri Daulah Utsmaniyah periode kedua setelah Sultan Utsman I dan berjuang kembali meraih kejayaannya. Sultan Muhammad I berkuasa pada tahun 1413 sampai dengan 1421 Masehi. Beliau menyusun kekuasaan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari upaya pemecah belah yang dilakukan Timur Leng. Strategi yang beliau gunakan ialah dengan mengalih hubungan diplomatik dengan para penguasa Bizantium dan Venesia. Beliau juga menyusun pemerintahan, memperkuat tentara, dan memperbaiki kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kemudian, setelah wafatnya Sultan Muhammad I, beliau digantikan oleh Sultan Murad II pada tahun 1421 sampai 1444 Masehi. Sultan Murad II adalah putra dari Sultan Muhammad I. Beliau menjadi khalifah di umurnya yang ke-18 tahun. Beliau juga seorang penyair dan pencinta ulama, merangkul daerah-daerah yang lepas dari Daulah Utsmani sebelumnya, membuat istana penguasa bernuansa akademis, kemudian mengirimkan sebanyak 3.500 dinar setiap tahunnya untuk kesejahteraan penduduk Makkah dan Baitul Maqdis.
dan meninggal pada tahun 1451 Masehi. Selanjutnya, kekuasaan diduduki oleh Sultan Muhammad II atau biasa disebut Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1444 sampai 1446 dan dari 1451 sampai 1481 Masehi. Beliau mendapat gelar Al-Fatih karena berhasil menaklukkan Konstantinopel dan jatuh ke pangkuan Islam pada tahun 1453 Masehi. Beliau juga merubah gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia menjadi masjid, mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul dan menjadikannya sebagai ibu kota. Beliau memimpin Daulah Utsmani ketika berumur 22 tahun dan dididik oleh ulama Rabbani sejak belia. Setelah wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih, digantikan oleh Sultan Bayazid II pada tahun 1481 sampai 1512 Masehi. Beliau putra dari Muhammad II. Beliau terbilang penguasa yang tidak terlalu kuat, tetapi beliau sangat memperhatikan terhadap pembangunan dan sarana umum. Kesejahteraan para pengajar juga sangat diperhatikan. Pemimpin yang sangat mencintai penduduk kota Mekah dan Madinah. Akhirnya, pada tahun 1512 Masehi, beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Salim I. Lalu, beliau meninggal dalam perjalanan menuju Daimitika. Kekuasaan diserahkan kepada Salim I dan berjalan dari tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Sultan Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahannya dan membuat banyak kebijakan yang dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salah satu penguasa Utsmani yang berhasil dan dihormati, giat, juga pekerja keras. Beliau juga menulis sebuah puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi. Kemudian adalah sultan terakhir yang sangat berpengaruh dalam kemajuan Daulah Utsmani, yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni, menjabat pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Beliau lahir pada tahun 1469 Masehi di Trabzon. Dikenal juga dengan Sulaiman I. Beliau naik tahta pada saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Beliau juga pemimpin militer yang besar, seorang legislator ulung dan diberi gelar Al-Qanuni atau pembuat undang-undang. Beliau melakukan pembangunan yang fenomenal, periode yang paling kreatif dalam sejarah Daulah Utsmani, menjadi kekuatan yang disegani di dunia dan termasuk dari puncak keemasan pemerintahan Utsmani. Dan beliau wafat pada tahun 1566 Masehi. Runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Kemunduran Daulah Utsmaniyah ditandai dengan kebangkitan bangsa Eropa. Hal ini disebabkan karena lemahnya penguasa Daulah Utsmaniyah dan melemahnya sistem pemerintah. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada periode Salim II dan pemimpin setelahnya hingga kekuasaannya terakhir. Abdul Hamid II berakhir pada tahun 1909 Masehi dan dihapuskan pada tahun 1922. Kemudian digantikan dengan Republik Turki. Setelah terjadinya penurun kualitas kerajaan Turki Utsmani, beberapa wilayah melakukan pemberontakan untuk melepaskan diri hingga pada masanya. Pada tahun 1924, diangkatlah Mustafa Kemal Atatürk sebagai presiden pertama Republik Turki. Dan pada masa selanjutnya, Turki tidak memiliki pengaruh yang dominan pada hubungan internasional. Sampai di sini pembahasan pada video pembelajaran kami kali ini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon kritik dan sarannya yang membangun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.